Itu hanya 3 hari karena rumah kami penuh dengan musik, tawa, dan orang-orang merayakan pernikahan anakku. Kini, rumah itu sunyi. Para tamu sudah pulang semua, dan hanya aroma bunga yang tersisa. Bunga-bunga mulai mengering di vas kaca. Nama saya adalah Kinarasia, duduk di kursi rotan tua yang dulunya milik mendiang suami saya. Aku melihat sekeliling ruang tamu. Rasanya aneh sekarang. Anakku terima kasih telah menikah dengan seorang wanita muda bernama Larasati, dan dia telah membawa jenis energi baru ke rumah kami. Namun, alih-alih merasa gembira, saya seringkali merasa gelisah. Pagi itu Larasati menuruni tangga dengan langkah ringan. Dia mengenakan gaun gading berkilau yang tampak lembut dan cantik. Dia tersenyum padaku. Senyum manis yang membuat anakku jatuh cinta padanya setahun yang lalu. Tapi bagiku, senyum itu terlihat sedikit terlalu sempurna. Almarhum suami saya dulu bilang, hati-hati sama orang yang senyumnya terlalu sempurna. Mungkin ada yang mereka sembunyikan. Selamat pagi, Ibu, kata Larasati dengan suara merdunya. Dia menyentuh bahuku pelan. Kenapa Ibu melamun sendirian? Itu tidak baik untuk Ibu. Aku tersenyum padanya seperti aku tersenyum pada murid-muridku dulu, tenang dan sopan. Oh, aku hanya menikmati pagi ini, kataku. Rumah terasa sunyi sekarang setelah semua orang pergi. Larasati memandang sekeliling ruangan, matanya tajam dan cepat. Mereka berhenti di tempat lamaku, lemari pajangan kayu diisi dengan piring porselen tua milik ibuku. Iya, Bu, sepi banget, katanya pelan. Mungkin kita harus ubah suasananya sedikit, bikin lebih modern. Aku tetap diam, menunggu. Aku tahu ini bukan obrolan biasa. Larasati bukan tipe perempuan yang bicara tanpa rencana. Bagaimana menurutmu, Bu? Tanyanya lagi. Kita bisa memindahkan lemari tua ini ke gudang. Dengan begitu, ruangan ini akan terlihat lebih besar dan lebih terang. Mungkin kita bisa memasang TV layar datar besar, atau lukisan modern sebagai gantinya. Tepat saat itu, terima kasih menuruni tangga, tampak ceria dalam kemeja kerjanya. Dia tersenyum penuh kasih pada Larasati dan memeluk pinggangnya. Kalian berdua ngomongin apa pagi-pagi begini, sayang? Tanyanya. Oh, aku cuma mikir gimana caranya bikin rumah ini lebih nyaman buat semua orang, kata Larasati sambil tersenyum manis ke arahnya. Ibu pasti ingin suasana baru yang segar, kan? Galang melihat ke arah lemari, lalu ke arahku. Ide bagus, katanya. Ya, Bu, sudah waktunya untuk menata ulang sedikit, Larasati menambahkan dengan cepat. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan. Bukan soal kabinetnya, melainkan betapa mudahnya Larasati membuat anakku setuju dengannya, tanpa memikirkan perasaanku. Hanya dalam 3 hari, saya telah memperhatikan perubahan kecil di rumah. Itu foto keluarga lama telah hilang dari rak, mereka telah digantikan oleh Larasati, dan foto pernikahan besar Galang. Favorit suamiku, vas keramik, telah dipindahkan ke sudut. Larasati mengatakan dia sedang merapikan, tetapi saya tahu dia perlahan-lahan mengubah segalanya. Baiklah, sayang, kataku lembut. Kalau kamu mau berubah, aku nggak keberatan. Larasati tersenyum cerah, hampir seperti dia telah memenangkan sesuatu. Oh, Bu, Ibu memang yang terbaik, katanya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Lalu dia berkata, ngomong-ngomong, aku melihat beberapa map di ruang kerja kemarin, kertas-kertas lama suamimu, kan? Yang berisi akta rumah dan sertifikat tanah. Kelihatannya berantakan. Mau ku bantu merapikannya dan menyimpannya di tempat yang aman, mungkin di brankas atau bank. Jantungku berdetak lebih cepat. Jadi, inilah tujuan utamanya. Bukan hanya furnitur, ia menginginkan sesuatu yang lebih penting. Suamiku, yang sebelum meninggal adalah seorang detektif, selalu berkata padaku, perhatikan tindakan dan perkataan kecil seseorang. Disitulah niat mereka yang sebenarnya tersembunyi. Aku menatap Larasati dan tersenyum lembut. Tidak perlu begitu, sayang, kataku. Semuanya sudah tersimpan dengan aman. Untuk sesaat, aku melihat kekecewaan terpancar di matanya, tetapi dia segera menutupinya dengan senyuman manis lainnya. Oh, oke, Bu. Aku cuma khawatir ada yang hilang. Galang yang tak menyadari ada yang salah, pun tersenyum. Kau benar, sayang. Mungkin kau harus mengurusnya, katanya. Oke, ayo sarapan. Aku lapar. Selama sarapan, saya lebih banyak diam, memperhatikan mereka. Larasati bertindak bak istri sempurna, melayani Galang makanan dan menuangkan air untuknya. Namun matanya sering melirik arahku, seakan mencoba membaca pikiranku.
Dia tidak tahu bahwa pikiranku terkunci di balik tembok yang kuat. Aku biarkan dia mengira aku hanya seorang wanita tua yang tidak berbahaya dan pendiam. Setelah Galang berangkat kerja, Larasati berkata dia akan bertemu teman-temannya dan meninggalkan rumah. Rumah itu menjadi sunyi lagi. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Di dinding ada foto pernikahan raksasa. Di atas meja kecil di dekatnya duduk seorang bingkai foto digital. Hadiah istimewa dari mendiang suamiku. Dia memberikannya kepadaku beberapa bulan sebelum dia meninggal dan berkata, "Ini bukan sekadar bingkai, Mir. Di dalamnya ada mata dan telingaku. Gunakan ini saat kau merasa ada yang salah." Saat itu, saya tidak mengerti apa maksudnya, namun kini, saat hatiku memperingatkanku tentang Larasati, aku melakukannya. Aku mengambil sedikit terpencil di laci dan mengarahkannya ke bingkai, gambar-gambarnya menghilang, dan 4 kotak video kecil muncul di layar. Mereka menunjukkan berbagai sudut rumah, satu di ruang tamu, satu di ruang belajar, satu di dekat brankas di belakang lukisan, dan satu di teras belakang. Suaranya jernih, semuanya bekerja dengan sempurna. Sekarang, permainan telah dimulai. Saya mengembalikan layar untuk menampilkan foto normal lalu duduk lagi. Ular itu sudah ada di dalam sarang, saya hanya perlu menunggu. Selama 2 hari berikutnya, semuanya tampak normal. Larasati bersikap baik dan peduli, dan saya tetap tenang dan sopan. Namun setiap malam, saya mendengarkan rekaman dan menonton video di tablet saya. Apa yang kudengar menghancurkan hatiku. Larasati sedang berbicara di telepon dengan seorang pria yang dipanggilnya Tuan Notaris. Mereka sedang merencanakan bagaimana caranya mengubah nama rumah dan tanah saya. Lalu dia bicara pada seorang perempuan, sambil tertawa kejam tentang Galang. Dia menyebutnya sebagai pria manja, konyol, dan mudah ditipu. Aku merasakan hatiku sakit. Tapi aku tidak menunjukkan kemarahanku. Aku butuh bukti. Pada pagi ketiga saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Tamu rahasia Larasati akan datang. Aku berpakaian rapi dengan pakaian terbaikku coton kebaya, yang saya kenakan pada acara-acara penting. Jika harus bertempur, aku akan menghadapinya dengan bermartabat. Pada jam 10 pagi, bel pintu berbunyi. Larasati berlari membukanya sambil tersenyum lebar. Seorang pria berjas rapi masuk sambil membawa tas kulit. Dia bukan notaris yang saya kenal. "Please come in, Amer Sutanto," Larasati sighed sweetly. Tepat saat itu, terima kasih keluar dari ruang kantornya. "Siapa itu, sayang?" tanyanya. "Oh, ini Pak Sutanto," kata Larasati cepat. "Dia notaris keluargaku. Kita perlu menandatangani beberapa dokumen penting hari ini." Saya keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi teh. Aku menaruh cangkir itu dengan hati-hati, tanganku mantap. "Apa yang membawamu kemari sepagi ini, sayang?" tanyaku ramah. Larasati mengeluarkan sebuah map dan membukanya dengan dramatis. "Ibu," katanya, berpura-pura terdengar lembut. "Setelah menikah, Galang dan aku memutuskan sudah waktunya untuk mandiri, kita akan pergi jual rumah ini." Ruangan itu menjadi sunyi, jam dinding yang berdetak kencang kedengarannya sangat keras. Wajah Galang memucat. Matanya terbuka lebar, dia menatap Larasati, lalu menatapku, terlalu terkejut untuk berbicara. Larasati melanjutkan bicaranya dengan lancar. "Dokumennya sudah siap. Rumahnya sudah terjual ke investor. Kami akan menggunakan uang itu untuk memulai bisnis dan membeli apartemen di kota. Jangan khawatir, Bu, kami tidak melupakanmu. Kami telah menyiapkan tempat yang indah untukmu." Dia memberiku sebuah brosur mengkilap, di atasnya tertulis kata-kata, "Rumah damai untuk lansia, tempat impian Anda di masa tua. Kamu akan pindah ke sana hari ini, Bu," katanya dengan dingin. "Mobil dari rumah akan segera datang menjemputmu. Semuanya sudah dibayar." Kata-katanya menampar saya bagai tamparan. Galang tampak ketakutan dan bersalah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dia terjebak. Dia mencintai istrinya tetapi tidak ingin menyakiti ibunya. Notaris palsu itu berkata, "Dokumen-dokumennya sah semua. Bu putra Anda telah menandatangani surat-suratnya." Dia menunjukkan tanda tangan Galang kepadaku. Mungkin itu adalah surat yang Larasati tipu agar dia tanda tangani, disembunyikan di dokumen lain. Semua orang menatapku sekarang. Larasati menunggu saya marah, notaris palsu itu menunggu saya berteriak, Galang menunggu aku menangis. Tapi saya tidak melakukan satupun hal itu. Saya tetap tenang. Aku menatap Larasati dengan saksama. Lalu aku tersenyum. Itu bukan senyum sedih atau senyum getir. Senyumku tenang, tipis, dan penuh dengan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. "Baiklah," kataku, suaraku jernih dan mantap, memecah keheningan yang berat.
Jika itu memang keputusanmu. Larasati ternganga, terkejut. Ekspresinya mengeras, tetapi senyumku yang tenang membuatnya bingung. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Beri aku waktu sebentar untuk berkemas, lanjutku. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Setiap gerakan terasa kuat, lambat, dan anggun. Seolah-olah aku tidak diusir dari rumahku sendiri, melainkan hanya sedang berlibur. Aku berjalan melewati galang, yang mematung seperti patung. Aku tak menatapnya. Aku tak ingin memberinya rasa kasihan. Membiarkannya merasa bersalah sejenak. Saat memasuki kamar, aku merasakan tatapan Larasati yang menatap punggungku penuh kecurigaan. Ketenanganku telah merusak momen kemenangannya. Dia mungkin mengira dia telah menang, tetapi dia tidak tahu. Aku siap untuk pertarungan yang lebih besar. Aku menutup pintu kamarku dan melihat gerakan pertamaku. Aku tidak langsung berkemas. Malah, aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke Pak Manaf, sudah waktunya. Pintu tertutup rapat, menghalangi suara-suara tegang dari ruang tamu. Di sini, di kamarku, bentengku, aku tidak terburu-buru. Aku duduk di tepi tempat tidur, memejamkan mata, dan pikiranku kembali ke awal. Kilas balik itu terasa seperti film. Semuanya bermula setahun yang lalu, di sebuah restoran mewah. Putraku, Galang, memperkenalkanku pada Larasati untuk pertama kalinya. Ia tampak sempurna, terlalu sempurna. Dia cantik, sopan, dan baik hati. Dia mendengarkan semua ceritaku tentang masa lalu, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menertawakan lelucon-lelucon lamaku. Galang menatapnya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kekaguman. Aku bahagia untuknya, tetapi jauh di lubuk hatiku, sebuah bel peringatan kecil berbunyi. Bel itu sama dengan yang diajarkan almarhum suamiku untuk kudengarkan. Seorang detektif bijak pernah berkata, ketika seseorang terlihat terlalu sempurna, sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu yang tidak sempurna. Selama makan malam itu, saya memperhatikan Larasati dengan saksama. Saya memperhatikan bagaimana matanya mengamati sekeliling ketika Galang tidak melihat. Saya melihat bros berliannya yang sederhana, sebuah pusaka keluarga tua dari ibu saya. Saya melihat betapa hati-hatinya ia menghindari pertanyaan tentang masa lalunya, menggantinya dengan cerita-cerita manis dan umum tentang keluarga sederhana dan impian-impian besarnya. Semuanya terasa agak terlalu terlatih, seperti naskah yang telah ia hafal. Hari-hari berlalu. Galang semakin terpesona oleh Larasati. Ia mulai jarang meneleponku. Setiap kali kami mengobrol, nama Larasati selalu muncul. Ia juga mulai menjauhkan Galang dari teman-teman lamanya, dengan mengatakan hal-hal seperti, mereka tidak menghargai hubungan kita, atau mereka terlalu sering berpesta. Sedikit demi sedikit, Larasati membangun tembok di sekeliling Galang, hanya menyisakan satu jalan keluar, dia. Kekhawatiran saya bertambah ketika Galang mengatakan ingin melamar. Larasati bahkan menyarankan perjanjian pranikah. Awalnya terdengar bijaksana. Ia bilang ia tidak ingin ada yang menuduhnya menginginkan kekayaan Galang. Namun, ketika saya membaca draft yang ia siapkan, beberapa klausul aneh menarik perhatian saya. Klausul-klausul itu akan memberinya akses lebih besar ke kekayaan keluarga jika mereka memiliki anak di masa depan. Galang yang dibutakan cinta, mengira kekhawatiranku hanyalah ketakutan seorang ibu yang terlalu protektif. Ada apa ini? Larasati gadis baik. Bentaknya sekali di telepon. Kata-katanya menyakitkan. Saat itulah aku menyadari aku tidak bisa melawan Larasati secara langsung. Aku akan kehilangan Galang. Aku harus diam, hati-hati, dan cerdas. Keesokan harinya, saya menghubungi Pak Manaf, sahabat almarhum suami saya yang paling setia. Kami bertemu di kantornya, yang penuh dengan rak-rak tinggi berisi buku-buku hukum. Saya menceritakan semuanya, mulai dari tatapan Larasati pada bros berlian saya hingga klausul pranikah yang mencurigakan. Pak Manaf mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Ia mengenal baik suami saya dan ingat bagaimana ia mengajari saya melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku mengerti, Mir, katanya. Instingmu jarang gagal. Apa yang kau inginkan dariku? Cari tahu semua tentang dia, kataku. Keluarganya, sekolahnya, pekerjaannya. Semuanya. Tapi jangan sampai Galang tahu. Seminggu kemudian, hasilnya keluar.
Semua informasi tentang Larasati tampak bersih di atas kertas. Riwayat pendidikan, ijazah, dan pekerjaannya semuanya terverifikasi. Namun, ketika tim Pak Manaf menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Hanya satu teman sekolahnya yang masih mengingatnya dengan jelas, dan foto-foto buku tahunannya tampak sedikit diubah. Perusahaan lamanya telah bangkrut, dan semua catatannya hilang. Seolah-olah identitasnya telah direkayasa dengan cermat. Seseorang menciptakan identitas ini secara profesional. Mir, kata Pak Manaf. Semuanya tampak sempurna, tetapi fondasinya kosong. Saya teringat hadiah terakhir mendiang suami saya, sebuah bingkai foto digital. Saya membawanya ke seorang ahli yang direkomendasikan oleh Pak Manaf. Pakar itu terkesima. Ternyata itu bukan sekadar bingkai foto. Itu adalah sistem pengawasan berteknologi tinggi, dengan kamera dan mikrofon canggih yang terhubung ke server pribadi yang aman. Setiap gerakan, setiap kata di rumah saya bisa direkam. 2 hari sebelum pernikahan, tim Pak Manaf tiba dengan tenang. Mereka memasang kamera dan mikrofon kecil di ruang tamu, ruang kerja, dan area penting lainnya. Bingkai foto digital pun diletakkan di ruang tamu. Semuanya siap untuk merekam setiap gerakan. Malam sebelum pernikahan, aku berdiri di balkon dan memandangi bulan. Hatiku terasa berat. Putraku akan menikah dengan seorang penipu. Rasanya seperti pengkhianatan. Tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk melindunginya. Teleponku berdering. Pak Manaf, apakah semuanya sudah siap? Tanyaku. Iya, Mir. Sistemnya berjalan. Kau yakin? Suaranya terdengar khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanianku. Iya, Naf, aku yakin. Suaraku tenang, meskipun jantungku berdebar kencang, biarkan ular itu masuk ke sarangnya sendiri. Dia tidak akan kabur. Kilas balik itu berakhir. Aku kembali ke kamarku. Di luar, aku bisa mendengar suara Larasati yang meninggi. Ia mulai tidak sabar. Aku berjalan ke lemari dan membuka sebuah koper kecil. Aku tidak sedang mengemas pakaian. Aku sedang memasukkan semua bukti yang telah kukumpulkan ke dalamnya. Saya menyalakan tablet yang tersembunyi di balik kain. Layarnya menyala, menampilkan semua rekaman yang telah direkam oleh tim Pak Manaf. Saya menonton video pertama. Malam itu adalah malam setelah Galang dan Larasati resmi menjadi suami istri. Galang tertidur lelap, kelelahan bekerja. Sementara Larasati terjaga, mondar-mandir di ruang tamu. Ia tidak tampak bahagia seperti pengantin baru. Ia tampak seperti pemburu yang baru saja menangkap mangsanya. Dia berbicara di telepon dengan suara pelan, tetapi mikrofon tersembunyi merekam setiap kata. Sudah selesai. Anaknya sudah siap. Semuanya ada di tangan saya. Ibunya yang tua sudah tenang. Dia tampak lemah dan bingung. Bersiaplah, Pak Sutanto. Kita harus bertindak cepat. Mendengar anakku disebut bodoh oleh wanita yang telah dijanjikannya untuk dicintai, hatiku hancur. Keesokan harinya, saya merekam lagi. Larasati berlatih kata-kata manis dan lembut di depan cermin, mempersiapkan sandiwara untuk saya. Kemudian, ia berbicara dengan seorang perempuan bernama Saskia, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Ia tertawa, mengejek saya, mengatakan betapa mudahnya membodohi Galang. Air mata saya jatuh, tetapi berubah menjadi amarah yang dingin. Wanita ini tidak hanya menginginkan harta kami, dia ingin menghancurkan hati anakku hanya untuk bersenang-senang. Video terakhir, yang paling penting, diambil dari hari kedua. Larasati mengira rumah itu kosong. Ia berjingkat ke ruang kerja dan langsung menuju ke sebuah lukisan besar di dinding. Dengan tangan yang terlatih, ia mengangkatnya dan memperlihatkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia mencoba membukanya menggunakan tanggal-tanggal seperti tanggal saya, Galang, mendiang suami saya, dan bahkan tanggal pernikahan mereka, tetapi ia gagal. Di dalam brankas itu terdapat pusaka keluarga dan sebuah map merah tebal. Map itu berisi investigasi mendiang suami saya terhadap sindikat penipuan yang menipu para janda dan duda kaya, sama seperti Larasati. Ia tidak tahu bahwa kebenaran sudah mengintainya. Akhirnya, saya sampai pada rekaman terakhir. Inilah yang saya dengarkan tadi malam. Rekaman yang mengubah segalanya.
Rekaman yang menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya tentang penipuan atau tipu daya, melainkan mungkin juga tentang pembunuhan. Larasati kembali berbicara di telepon dengan seseorang yang tak kukenal. Suaranya sangat pelan, seolah ia takut dinding pun bisa mendengarnya. "Kita di mana?" tanyanya. Suara seorang pria menjawab. Larasati mendengarkan sejenak lalu berkata, "Bagus. Pastikan tidak ada yang bisa menemukan kita." Lalu pria itu mengatakan sesuatu yang membuat darahku membeku. Kasus di Surabaya terkendali. Korban meninggal karena penyakit jantung. Tidak akan ada yang curiga. Tidak akan ada yang tahu tentang suplemen herbal yang kuberikan setiap hari. Sekarang saatnya untuk ibu mertua yang cerewet ini. Setelah rumah ini terjual dan dia pergi ke panti asuhan, aku akan memastikan dia tidak hidup cukup lama untuk membuat masalah. Aku terkesiap pelan. Surabaya. Penyakit jantung. Suplemen herbal. Perempuan ini bukan sekadar penipu. Ia monster yang dingin dan berbahaya. Ia pernah membunuh sebelumnya dan ingin membunuh lagi. Dan kini, target berikutnya adalah aku. Saya menyimpan semua rekaman penting di folder terpisah. Saya punya video dia menggoda Galang, rekaman dia berbicara dengan notaris palsu, video dia mencoba membuka brankas, dan yang paling penting, rekaman tentang kasus Surabaya. Semua ini akan menjadi bukti saya di pengadilan. Saya memasukkan tablet dan beberapa drive berisi salinan bukti ke dalam koper kecil saya. Di luar, saya mendengar Larasati panik saat berdebat dengan Galang. Galang tampak mulai menemukan suaranya kembali, mencoba melawan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya pertunjukan berakhir. Sudah waktunya aktris utama meninggalkan panggung dan menghadapi penonton yang sesungguhnya. Aku membuka pintu kamarku, tenang dan tegar, bagaikan seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Suara langkah kakiku di lantai marmer terasa lebih berat dari biasanya. Semua kepala di ruang tamu menoleh. Larasati, Galang, dan pria yang mengaku dirinya Sutanto menatapku. Koper kecil di tanganku tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Wajah Larasati sedikit mengendur, menampakkan senyum tipis penuh percaya diri. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia pikir aku sudah kalah. Ia tidak tahu bahwa di dalam koper itu tersimpan kehancurannya. "Bu, sebaiknya kita jangan membuat panti asuhan menunggu terlalu lama," katanya dengan suara manis yang dibuat-buat, seolah-olah ia menantu yang sempurna. Galang menatapku, bingung dan bersalah, seperti anak hilang yang tak tahu harus berbuat apa. Ia membuka mulut, mungkin ingin meminta maaf, tetapi Larasati segera menghentikannya. "Cukup, bro. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan buat ibumu makin susah," bisik Larasati sambil menyentuh lengannya. Sentuhannya lebih terasa seperti sipir penjara daripada istri. Aku berjalan melewati mereka menuju sofa, dan meletakkan koperku dengan hati-hati di samping kursi. Aku tidak menjawab Larasati. Aku hanya duduk diam, melipat tangan di pangkuan, dan menunggu. Keheningan itu terasa lebih berat daripada jeritan apapun. "Kenapa cuma duduk, Bu? Ayo," desak Larasati, kesabarannya yang palsu mulai memudar. Senyumnya lenyap, digantikan kerutan dahi yang kesal. "Kami sedang menunggu tamu," kataku datar. Suaraku tenang namun tegas. "Tamu? Siapa lagi yang datang?" "Mobil jemput ibu sebentar lagi datang," bentaknya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Suaranya keras dan berbeda dari bel pintu palsu yang ditekan notaris sebelumnya. Larasati menatapku dengan curiga. Siapa gerangan dia? Rencana sempurnanya mulai runtuh. Saya memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga kami, yang sedari tadi mengintip dari dapur, untuk membuka pintu. Dan di sanalah dia, Pak Manaf, tampak serius. Di belakangnya ada 2 petugas polisi berseragam lengkap. Suasana langsung berubah. Udara terasa berat dan tegang. Mata Larasati terbelalak lebar. Senyum kemenangannya lenyap. Pak Manaf melangkah masuk, diikuti para petugas. Ia tidak menyapa siapapun. Ia menatap Larasati tajam. "Selamat pagi," katanya. "Saya di sini atas permintaan klien saya, Ibu Kinarasih." Ia mengangguk ke arah saya. "Kami menerima laporan percobaan penipuan, dokumen palsu, dan barang curian di alamat ini. Benarkah itu?" "Ini fitnah," teriak Larasati sambil menunjukku. Wanita tua ini mengarang cerita.
Dia ingin menjebakku. Polisi yang lebih tinggi melangkah maju. Nyonya, harap tenang. Kami di sini hanya untuk memeriksa laporan. Jika semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Manaf menatap Larasati dengan saksama. Anda pasti Nona Larasati, istri Galang, katanya perlahan. Lalu ia berhenti sejenak. Atau haruskah saya memanggil Anda dengan nama asli Anda? Larasati froze. Apa kabar, Dewi Prameswari? Tanya Pak Manaf, menekankan setiap katanya. Nama itu langsung menghantamnya bagai pukulan. Wajahnya memucat. Ia kini tampak seperti hantu hidup. Bahkan Sutanto, notaris palsu itu, berkeringat. Ia melihat sekeliling dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. Galang hanya terpaku, bingung dan takut. Pak Manaf menunjuk sebuah benda kecil di atas meja, sebuah bingkai foto digital. Semua bukti yang kita butuhkan ada di sana, katanya dingin. Setiap rencana, setiap tawa jahat, setiap percakapan dari 3 hari terakhir, kita telah menyaksikan semuanya secara langsung. Mengikuti jarinya, Larasati melihat foto pernikahannya bersama Galang. Di balik senyum itu, kamera tersembunyi telah merekam segalanya. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tak pernah memegang kendali. Ia adalah mangsa dalam perangkap. Wajahnya memucat ketakutan. Kebohongannya terbongkar. Kekuatannya lenyap. Larasati menjerit histeris. Istri yang sopan dan anggun itu telah pergi. Hanya si penipu yang terpojok itu yang tersisa. Bohong. Semua palsu. Wanita tua gila ini menjebakku. Geramnya, mengacungkan jarinya ke arahku. Matanya merah karena panik. Hartono mencoba lari, tetapi petugas kedua menghalangi pintu dan menangkapnya. Sutanto pun lemas dan tak berdaya. Galang berdiri mematung. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Di satu sisi, ibunya tampak tenang, dibantu polisi dan pengacara. Di sisi lain, istrinya, wanita yang dicintainya, kini terungkap sebagai Dewi, seorang penipu. Hatinya tercabik-cabik. Bu, Pak Manaf, ini pasti kesalahan, kata Galang lirih, gemetar. Ia menatapku, putus asa mencari penjelasan. Ia ingin percaya pada Larasati, bahkan sekarang. Aku memeluk putraku. Hatiku sakit melihat penderitaannya. Kata-kata tak cukup untuk meruntuhkan tembok kebohongan yang dibangun Larasati. Pak Manaf tampak mengerti. Ia memberi isyarat kepada petugas, yang kemudian memberinya sebuah tablet. Pak Manaf menerimanya dan memutar video. Di layar terpampang pemandangan yang sangat familiar, teras belakang rumah kami, menghadap ke taman. Larasati duduk di ayunan, santai, berbicara di telepon. Tawanya ringan dan bebas, mengejek segalanya. Galang gampang banget ditipu, katanya dalam video. Aku cuma perlu kelihatan sedih, ceritain masa laluku yang kelam, dan dia langsung luluh. Dia beneran percaya aku sayang sama dia. Galang membeku. Ia mengenali suara itu, nada manja dan menggoda yang membuatnya mempercayainya. Pikirannya kosong. Tawa Larasati begitu kejam dan tajam, menusuk hatinya bagai belati. Video berakhir. Larasati berhenti menjerit. Ia menatap tablet itu, lalu menatap wajah Galang yang hancur. Ia kalah. Tak ada kebohongan, tak ada alasan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Galang perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap Larasati. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat malaikat yang dicintainya. Ia melihat monster. Cinta dan kepercayaan di matanya telah sirna, digantikan oleh kekosongan, kengerian, dan kesedihan yang mendalam. Dia tidak berteriak. Dia tidak menjerit. Dia hanya berbisik satu kata. Kenapa? Kata itu penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Larasati tak mampu menjawab. Galang berpaling. Ia tak sanggup menatapnya lagi. Matanya menatapku. Awalnya, tatapannya kosong, tetapi perlahan, air mata mulai memenuhi matanya. Akhirnya ia melihatku. Ibunya, yang selama ini ia abaikan dan sakiti dengan kata-kata tak adil, yang selama ini hanya ingin melindunginya. Ia berjalan ke arahku dengan langkah gontai, seperti robot rusak. Ia tak berhenti di depanku. Ia terus berjalan hingga akhirnya berlutut di kakiku. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memegang erat ujung kebayaku dengan kedua tangan. Wajahnya terbenam di pangkuanku. Ia berbisik,
Maafkan aku, Bu. Suaranya teredam oleh pakaianku. Ia terisak. Tetapi itu bukan isak tangis seorang pria dewasa, melainkan tangisan seorang anak kecil yang ketakutan karena terluka. Aku bodoh sekali, Bu. Aku menyakitimu. Maafkan aku. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar dan membelai rambutnya. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena kesedihan atas pengkhianatan Larasati, melainkan karena lega dan pedih melihat putraku hancur. Di tengah ruang tamu, yang telah menjadi panggung sandiwara, aku memeluk putraku sambil menangis. Momen itu memang menyedihkan, tetapi juga menjadi titik balik baginya. Kebohongan dan ilusi yang ia yakini telah runtuh, dan di antara reruntuhan, ia akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa hari setelah Larasati dan gengnya ditangkap, rumah kami terasa sunyi, tetapi dengan cara yang berbeda. Keheningan yang mencekam karena bahaya yang bersembunyi di dalam kini tak lagi terasa. Kini, keheningan yang tenang, meskipun jejak badai masih terasa. Galang menjadi lebih bijaksana. Ia menghabiskan banyak waktu di kebun, merawat bunga-bunga peninggalan ayahnya, pekerjaan yang hampir tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku memberinya ruang. Hatinya terlalu terluka untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Beberapa luka hanya bisa sembuh perlahan. Seiring waktu, kesabaran, dan orang yang bersangkutan belajar memaafkan diri sendiri. Pak Manaf berkunjung secara berkala untuk memberikan informasi terbaru tentang penyelidikan polisi. Duduk di ruang tamu yang sama tempat semua drama itu terjadi, beliau menceritakan semuanya secara detail. Pria bernama Sutanto itu bukanlah penjahat kelas teri. Ia hanyalah penipu ulung yang disewa sindikat untuk bertindak seperti notaris. Ketika ditanyai, ia langsung mengakui semuanya. Hartono itu penjahat kelas teri. Mir? Tanya Pak Manaf. Dia bahkan tidak tahu nama asli Larasati. Dia hanya mengenalnya sebagai Ratu. Tugasnya datang, menunjukkan dokumen palsu, meyakinkan target, dan mendapatkan sebagian uangnya. Hartono mengaku telah melakukan hal ini 3 kali dengan sang ratu di berbagai kota. Larasati, yang bernama asli Dewi Prameswari, adalah salah satu yang terbaik di sindikat itu. Ia memiliki tim yang membuat identitas palsu yang nyaris sempurna, dengan ijazah, pekerjaan, dan akun media sosial palsu. Target mereka selalu sama, janda, duda, atau anak tunggal orang kaya yang kesepian. Mereka mengawasi para target selama berbulan-bulan sebelum Larasati mendekati mereka. Ia bekerja dengan sangat hati-hati, nyaris tanpa celah. Namun, petunjuk terpenting datang dari ponsel Larasati. Meskipun ia telah menghapus sebagian besar pesan di ponselnya, polisi berhasil menemukan beberapa pesan tersembunyi. Mereka melacak aktivitas Larasati hingga ke Surabaya dan membuka kembali kasus yang telah ditutup beberapa bulan lalu. Pak Manaf menjadi serius. Kasus ini melibatkan kematian seorang pria kaya berusia 65 tahun bernama Pak Suryo Wijoyo, seorang duda tanpa anak. Secara resmi, beliau meninggal karena serangan jantung. Jantung saya berdebar kencang. Saya sudah tahu kemana arah cerita ini. Perempuan muda yang dinikahinya hanya 3 bulan sebelum beliau meninggal adalah Larasati, Dewi. Polisi pergi ke Surabaya dan kembali memeriksa staf rumah tangga Pak Suryo. Keterangan mereka konsisten. Sejak menikah dengan Dewi, kesehatan Pak Suryo yang tadinya baik, mulai menurun. Ia sering merasa pusing dan sesak napas. Dewi selalu berada di sisinya, merawatnya. Ia tidak pernah membiarkan perawat lain menyentuh obat atau makanannya. Ia memberinya minuman herbal khusus, setiap pagi dan malam, yang katanya baik untuk jantungnya. Staf rumah tangga itu tidak pernah curiga. Mereka mengaguminya sebagai istri yang penyayang. Setelah Pak Suryo meninggal, Dewi mewarisi hampir semua asetnya. Ia menjualnya dengan cepat dan menghilang, mengatakan ingin menenangkan diri di luar negeri. Berkat rekaman suara saya dan kesaksian baru dari staf, polisi mendapat izin untuk menggeledah rumah Pak Suryo lagi. Mereka menemukan sebuah botol kecil tanpa label di lemari obat Dewi yang terkunci, berisi bubuk kehijauan, bubuk yang sama seperti yang dijelaskan oleh staf. Penemuan yang paling mengejutkan adalah sebuah buku harian kulit di meja Pak Suryo. Di dalamnya, ia menulis catatan-catatan kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Pak Manaf menunjukkan beberapa halaman terakhirnya kepada saya. Tangan saya gemetar saat membaca. 15 April, Dewi memberiku minuman herbal spesialnya pagi ini. Rasanya pahit,
Tapi katanya bagus untuk jantungku. Aku merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu perhatian. 22 April, dadaku terasa berat. Dewi memijatku dan memberiku obat tambahan. Dia terlihat sangat khawatir. Aku harus kuat untuknya. 1 Mei. Hari ini saya menandatangani surat wasiat baru yang disiapkan oleh pengacara Dewi. Saya merasa benar. Semua yang saya miliki tidak ada artinya jika tidak membahagiakan istri tercinta. Dia adalah harta saya yang paling berharga. 5 Mei, napasku pendek. Mataku terkadang kabur. Mungkin itu efek samping obat herbal. Dewi bilang tubuhku sedang beradaptasi. Aku percaya padanya. Beberapa hari kemudian, ia meninggal di tempat tidurnya, diracuni perlahan oleh orang yang paling ia percayai. Perut saya mual membacanya. Kejahatan Larasati jauh lebih buruk daripada yang pernah saya bayangkan. Ia bukan sekadar pembohong, ia adalah predator yang sabar dan kejam. Malam itu, Pak Manaf menelepon. Suaranya tegang, marah, tetapi terkendali. Mir, hasil labnya sudah keluar. Minuman herbal itu sama sekali bukan herbal. Minuman itu mengandung digitalis purpurea, tanaman beracun. Dosis kecil bisa menyebabkan gagal jantung. Serangan jantungnya tampak alami, dan tidak akan ada yang mencurigainya. Aku terdiam, menggenggam ponsel erat-erat. Rencananya juga begitu untukku. Panti jompo itu hanya persinggahan. Ia ingin menebar racunnya dengan senyum manis hingga jantungku berhenti berdetak. Tapi aku menang. Hidup dan hartaku terselamatkan. Berbulan-bulan berlalu dalam kesibukan pekerjaan hukum yang melelahkan. Akhirnya, sidang pertama pun tiba. Galang dan saya berjalan berdampingan memasuki gedung pengadilan yang besar dan sunyi. Kilatan kamera menyambut kami, tetapi Galang menatap lurus ke depan, menggenggam erat lengan saya. Raut wajahnya kini serius. Patah hati telah memaksanya untuk dewasa. Ruang sidang penuh sesak. Larasati, yang duduk di kursi terdakwa, tak lagi mengenakan gaun mewah. Ia mengenakan seragam penjara oranye biasa, tetapi tatapannya penuh kebencian saat melihat kami. Sutanto dan anggota sindikat lainnya duduk di dekatnya, menundukkan kepala. Jaksa, seorang wanita setengah baya yang tegas, mulai membacakan daftar panjang tuduhan. Penipuan, dokumen palsu, pencucian uang, konspirasi, dan yang paling serius, pembunuhan berencana terhadap Tuan Suryo Wijoyo dan percobaan pembunuhan terhadap saya. Ruang sidang menjadi tegang. Rekaman dari bingkai foto digital saya memutar Larasati yang sedang mengejek Galang, menyebutnya anak mama yang bodoh. Saya melirik Galang. Ia memejamkan mata sejenak, rahangnya terkatup rapat, menelan rasa sakit akibat kesalahan masa lalunya. Kemudian rekaman Larasati berbicara tentang kasus Surabaya diputar. Ia mengatakan bahwa Pak Suryo menderita penyakit jantung dan tak seorang pun akan mencurigainya. Para saksi berbisik-bisik, dan wajah para hakim berubah serius. Foto-foto dari buku harian Pak Suryo muncul di layar lebar, diikuti hasil laboratorium yang menunjukkan racun dalam jamu tersebut. Jaksa mengakhiri persidangan, menyebut Larasati sebagai predator kejam yang bersembunyi di balik kecantikan dan kebaikan. Tiba giliran Galang untuk bersaksi. Seluruh ruangan hening. Ia berjalan menuju kursi saksi, berbicara dengan jelas meskipun sedikit gemetar, dan menceritakan kebenaran dari awal. Bagaimana ia bertemu Larasati, bagaimana cinta membutakannya, bagaimana ia mengabaikan nasihat saya, dan bagaimana ia menandatangani surat-surat Larasati tanpa membacanya. Saya terlalu naif, katanya sambil menatap para hakim. Saya mempercayai setiap kata-katanya. Saya telah memberikan hidup saya untuknya, dan dia menghancurkannya. Dia mencoba merampas harta keluarga kami dan menghancurkan kepercayaan serta hati saya. Yang terpenting, saya menyakiti satu-satunya orang yang benar-benar mencintai saya tanpa pamrih, ibu saya. Kata-katanya menyentuh banyak orang. Pengacara Larasati yang mahal mencoba memutarbalikkan cerita, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Bu Kinarasih, ibu memang tidak pernah menyukai klien saya, kan? Bukankah ini semua balas dendam karena ibu tidak menerima pilihan putra ibu? Saya menjawab dengan tenang, tidak. Saya tidak mempercayainya. Naluri keibuan saya mengatakan ada yang tidak beres. Saya memasang pengaman untuk melindungi rumah dan properti keluarga saya dari orang yang saya curigai akan membahayakan. Dan naluri saya benar.
Pengacara itu mencoba menuduh saya melakukan balas dendam pribadi, tetapi saya melanjutkan sambil menatap para hakim. Saya tidak ingin balas dendam. Saya ingin keadilan. Keadilan untuk mendiang suami saya, yang karyanya hampir dicuri. Keadilan untuk putra saya, yang hatinya hancur. Dan keadilan untuk semua korban seperti Bapak Suryo Wijoyo, yang suaranya dibungkam selamanya oleh kekejaman terdakwa. Ruang sidang menjadi hening sejenak. Pengacara Larasati tampak serius. Rasanya aku tak bisa berkata-kata. Hakim menatapku dengan mata penuh hormat. Di seberang ruangan, kulihat Larasati menatapku dengan kebencian yang mendalam. Saat itu, ia menyadari perjuangannya telah usai. Benar-benar berakhir. Hari putusan adalah akhir dari semua ketegangan. Ruang sidang terasa sempit dan sesak. Udara terasa berat, hampir seperti bisa diiris pisau. Para wartawan saling dorong di barisan belakang. Kamera dan buku catatan mereka siap merekam segalanya. Di antara para pengunjung, ada yang berwajah penasaran, dan ada pula yang penuh simpati. Saya duduk di antara Galang dan Pak Manaf. Tangan Galang terasa dingin saat memegang tangan saya. Saya tahu dia sangat gugup. Saya berusaha tetap tenang, berharap ketenangan saya bisa membuatnya merasa lebih baik. Di seberang ruangan, terdakwa, Dewi Prameswari, duduk tegak. Ia mengenakan kemeja putih bersih di balik rompi tahanannya. Ia tampak ingin terlihat tidak bersalah untuk terakhir kalinya. Namun ketika matanya bertemu dengan mataku, aku melihat tatapannya yang tajam dan kejam. Ia tidak merasa bersalah. Ketika para hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri dengan tenang. 3 hakim mengenakan jubah hitam. Ketua hakim, seorang pria tua berwajah bijaksana, mengetukkan palunya ke meja sekali. Suaranya kecil tetapi cukup keras untuk menandai dimulainya bagian akhir persidangan. Semua orang kembali duduk. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar dengungan lembut AC. Hakim ketua menyesuaikan kacamatanya dan mulai berbicara. Suaranya berat dan jelas. Setiap kata yang diucapkannya membuat semua orang memperhatikan dengan saksama. Ia tidak langsung menyampaikan putusan. Sebaliknya, ia menceritakan kisah panjang tentang kejahatan yang telah terjadi selama berminggu-minggu. Ia membahas para saksi, bukti, dan argumen dari kedua belah pihak. Kemudian ia melihat sekeliling ruangan dan berhenti pada Dewi. Tatapannya tajam. Ia berkata dengan jelas, kasus ini bukan sekadar penipuan biasa. Ini tentang kekejaman yang direncanakan, tipu daya licik, dan pengkhianatan terhadap hal-hal yang sangat penting dalam hidup, seperti pernikahan dan keluarga. Ia berhenti sejenak agar semua orang mengerti. Terdakwa, Dewi Prameswari, menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk tujuan jahat. Ia berbohong, mencuri harta benda, dan yang terpenting, mencuri kepercayaan orang. Ia memanfaatkan perasaan orang. Ia mengubah cinta menjadi senjata dan keyakinan menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Aku merasakan Galang menegang di sampingku. Kata-kata hakim menegaskan semua rasa sakit yang kami rasakan. Hakim melanjutkan, kini lebih keras namun terkendali. Tindakan terdakwa terhadap korban, Tuan Galang, sungguh mengerikan. Namun, tindakannya terhadap almarhum Tuan Suryo Wijoyo di Surabaya sudah di luar batas kemanusiaan. Dengan dalih kepedulian dan cinta, terdakwa perlahan-lahan meracuni korban hingga meninggal. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, ia merenggut nyawa seorang pria yang sangat mempercayainya. Ini adalah pembunuhan yang dingin dan kejam, tersembunyi sebagai kematian alami. Hakim mengambil setumpuk berkas dan memeriksanya. Berdasarkan semua fakta, rekaman audio yang tak terbantahkan, bukti forensik yang kuat, dan para saksi yang semuanya menyampaikan cerita yang sama, majelis hakim memutuskan Dewi Prameswari bersalah. Ia secara sah dan meyakinkan bersalah atas penipuan terencana, pemalsuan dokumen, dan pembunuhan berencana. Seluruh ruangan menahan napas. Dewi tak bergerak, tetapi aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang. Ketua majelis hakim mengangkat palunya tinggi-tinggi. Dengan suara lantang, ia berkata, terdakwa Dewi Prameswari dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Palu itu menghantam meja dengan keras. Suaranya bergema. Keadilan telah ditegakkan. Tangan Galang terlepas dari tanganku dan ia menggigil lega. Pak Manaf menepuk bahuku pelan. Lalu Dewi kehilangan topeng ketenangannya. Ketika para petugas datang untuk membawanya pergi,
Ia melompat dan berteriak, "Tidak! Ini tidak adil! Dasar bodoh! Kalian ditipu oleh perempuan tua yang pintar." Ia mencoba menyerbu saya. Matanya penuh kebencian. "Aku akan membunuhmu, Kinarasih! Aku akan membunuhmu!" Dua petugas polisi menangkapnya. Ia menendang, mencakar, dan meneriakkan kata-kata kasar. Wajah cantiknya berubah menjadi seringai liar yang menakutkan. Para wartawan bergegas mengambil gambar tempat kejadian. Saat ia diseret keluar, ia menoleh sekali lagi. Matanya bertemu dengan mataku. Tatapannya dingin, tanpa jiwa, dan penuh ancaman. Aku tidak merasa benci. Aku hanya menoleh dengan tenang. Aku tak perlu berkata apa-apa. Keadilan telah berbicara. Pintu ruang sidang tertutup di belakangnya, mengakhiri teror yang mencekamnya. 6 bulan kemudian, musim berganti. Udara terasa lebih sejuk, langit lebih cerah. Perlahan, kehidupan di rumah kami kembali tenang. Kenangan kelam mulai memudar, tergantikan harapan akan masa depan yang damai. Rumah yang dulunya bagaikan medan perang, kini kembali hangat dan aman. Semua perabotan yang Larasati ganti telah kembali ke tempatnya. Lemari jati berdiri megah, memamerkan barang-barang antik porselen tua yang telah menjadi milik keluarga selama beberapa generasi. Foto pernikahan palsu Galang dan Larasati telah hilang, digantikan oleh lukisan sawah yang damai. Galang pun berubah. Ia tak lagi mengejar hal-hal remeh. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Setiap pagi setelah salat, ia menghabiskan 1 jam di kebun, merawat mawar kesayangan ayahnya. Ia memangkas daun-daun yang layu dan menyiram tanaman dengan saksama. Kebun yang dulu terabaikan kini mekar penuh kehidupan dan warna. Bercocok tanam membantunya merasa lebih baik, bagaikan terapi. Ia juga mengambil beberapa tanggung jawab dalam bisnis keluarga. Ia belajar dengan saksama dan bekerja keras, menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab yang baru. Suatu pagi, saya duduk di teras belakang dengan secangkir teh hangat dan membaca koran. Aroma tanah basah dan bunga mawar yang mekar tercium di udara. Saya melihat Galang berjongkok di dekat anggrek, mencabuti rumput liar. Punggungnya yang tadinya bungkuk karena khawatir, kini tampak tegap dan kuat. Saya tersenyum. Badai memang dahsyat, tetapi telah menyapu bersih segala yang lemah dan palsu, serta meninggalkan fondasi yang kokoh. Ikatan kami yang dulu retak kini lebih kuat dari sebelumnya. Ikatan itu dibangun di atas kejujuran, pengampunan, dan pengertian. Aku menatap meja kecil di samping kursiku. Bingkai foto digital itu masih ada di sana. Tugasnya sebagai mata-mata telah berakhir. Kini bingkai itu menampilkan kenangan nyata. Foto pernikahanku dengan mendiang suamiku, foto-foto bayi Galang, dan foto-foto kami bertiga saat liburan di pantai. Semua itu bukan lagi simbol rahasia, melainkan simbol kemenangan dan cinta. Galang selesai berkebun, mencuci tangannya, lalu menghampiri saya sambil tersenyum. Ia menarik kursi dan duduk di samping saya. "Tehnya wangi sekali, Bu," katanya sambil menghirup aromanya. Saya menuangkan secangkir untuknya. Kami duduk dengan tenang, mendengarkan kicauan burung dan desiran dedaunan. Galang berpikir dengan hati-hati dan berkata, "Bu, dulu aku pikir cinta itu seperti di film-film. Besar dan menyilaukan. Tapi aku salah. Cinta sejati tidak membutakan kita. Cinta sejati membantu kita melihat dengan jelas. Cinta sejati membantu kita melihat kebaikan dan ketulusan. Yang membutakan kita hanyalah obsesi terhadap konsep cinta yang dibuat-buat." Aku tersenyum padanya. "Terima kasih, Bu," katanya sambil menatapku. Matanya tenang dan jernih. Ibu telah menyelamatkannya dari kehancuran. Ibu telah menyelamatkan warisan ayahnya. Dan yang terpenting, ibu telah menyelamatkan Galang dari bahaya. Aku menggenggam tangannya dengan hangat. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Galang. Semua orang pernah berbuat salah. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Kamu belajar dengan susah payah dan sekarang kamu lebih kuat dan lebih bijaksana. Ayahmu pasti bangga padamu. Galang akhirnya tersenyum lebar. Matahari pagi terbit di timur, memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh taman. Tetesan embun di bunga-bunga berkilau bagai berlian. Hari baru telah tiba, bukan hanya di langit, tetapi juga di hati kami. Aku teringat kata-kata mendiang suamiku,
Kebenaran itu bagai matahari. Kau bisa menyembunyikannya sebentar, tetapi ia akan selalu terbit. Kami menyaksikan matahari terbit bersama. Kehangatannya menyentuh kulit kami, sebuah tanda awal yang baru, kemenangan penuh atas kebenaran, dan janji akan hari-hari yang lebih baik di rumah tua kami yang sibuk.